Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sofingi, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Boyolali. Saat ini pendidikan calon guru penggerak telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan. Tentu sudah banyak pengetahuan yang didapatkan. Lalu, apakah cukup kita hanya duduk diam tanpa adanya sebuah pengamalan? Tidak. Kita tidak boleh hanya diam begitu saja. Kita harus mentransfer, harus menerapkan pengetahuan kita, mensosialisasikan melalui berbagai media. Kita juga harus tetap berupaya untuk menerapkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan bersosialisasi dan manajemen emosi melalui interaksi dengan murid dan rekan. Itu memang terdengar sangat mudah, sangat bagus. Lalu bagaimana langkah untuk melakukannya? Hal yang harus kita lakukan untuk mengambil keputusan, yang pertama adalah kita harus menganalisis kasus yang ada, kemudian memasukkannya apakah itu ke dalam dilema etika ataupun dilema rujukan moral. Dilema etika, benar versus benar, merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut saling bertentangan. Sedangkan rujukan moral, benar versus salah, yang merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Namun, jika kasus tersebut merupakan dilema etika, maka untuk mengambil sebuah keputusan, kita harus bisa menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yang diantaranya mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan pengujian benar atau salah, uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan. Pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan yang telah kita buat serta merefleksikannya. Itulah yang harus kita lakukan. Lalu mulai kapan kita harus menerapkan langkah-langkah tersebut? Apakah hari ini, apakah besok, atau mungkin bulan depan? Ya, langkah-langkah yang kita terapkan ketika menghadapi dilema etika adalah ketika kita memerlukan keputusan baik dan efektif serta dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak adalah jika ketika hari ini kita menemukan dilema etika, maka hari ini pula kita akan memulainya, hari ini pula kita akan menerapkannya. Tidak harus menunggu lama. Yang terpenting di sini adalah kita tetap memperhatikan paradigma pengambilan keputusan. Lalu siapa pendamping dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Sebagai pemimpin pembelajaran dalam memutuskan sesuatu tentu tidak hanya bisa sendirian. Masukan dan rekan sejawat kita jadikan sebagai pembanding dan menguatkan kembali keputusan yang telah kita ambil, apakah sudah tepat dan efektif atau belum. Bagi kita pendamping atau teman diskusi dalam menentukan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran bisa kita ambil dari kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, orang tua, komite, dan pengawas. Yang selanjutnya, mari kita bersama kita amalkan apa yang telah kita dapatkan dari pendidikan ini untuk memajukan serta memerdekakan pendidikan. Demikian yang dapat kami bagikan terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 menjadi pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga bermanfaat. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.